Assalamualaikum sahabat UMV, kembali lagi dengan konten inspiratif dan menarik dari Al-Quran Braille Official. Dengan subscribe, like, komen, dan share konten inspiratif dari Al-Quran Braille Official, sahabat telah ikut berkontribusi dalam program pemberantasan buta huruf Al-Quran Braille. Mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur biidzni rabbihim ila siratil azizil hamid. Samawati wal ardh wa wailul lil kafirina min azabin syadid. Alladzina yastahibbuna al-hayatad dunya 'alal akhirati wa yasudduna an sabilillahi wa yabghunaha 'iwaja ulaika fi dhalalim ba'id. Wa ma arsalna mir rasulin illa billisani qaumihi liyubayyina lahum fayudhillullahu man yasha'u wa yahdi man yasha' wa huwal azizul hakim. Wa laqad arsalna Musa bi ayatina an akhrij qaumaka minadh dhulumati ilan nur wa dzakkirhum bi ayyamillah inna fi dzalika la ayatin likulli sabarin syakur. Wa idh qala Musa liqaumihi dhkuru ni'matallahi 'alaikum idh anjakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azabi wa yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa
wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum 'adzim. Wa idh ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma-Mu ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu agar kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka, yaitu menuju jalan Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Allah lah yang memiliki segala apa yang di langit dan di bumi, dan kecelakaanlah bagi orang-orang kafir karena siksaan yang sangat pedih, yaitu orang-orang yang lebih menyukai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat, dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah dan menginginkan agar jalan Allah itu bengkok. Mereka itu berada dalam kesesatan yang jauh. Kami tidak mengutus seorang Rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya, agar ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, dan Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Dialah Tuhan yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Musa dengan membawa ayat-ayat kami, dan kami perintahkan kepadanya, keluarkanlah kaummu dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang, dan ingatkanlah mereka kepada hari-hari Allah. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang penyabar dan banyak bersyukur. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, ingatlah nikmat Allah atasmu ketika Dia menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Mereka menyiksa kamu dengan siksa yang pedih. Mereka menyembelih anak laki-lakimu, membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu ada cobaan yang besar dari Tuhanmu. Dan ingatlah juga ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli. Amin ya rabbal alamin. Kita kerjanya judulnya apa ini? Mau ditanya, Rasulullah aja. Hah?
tentang Rasulullah. Kenapa? Rasulullah. Oh, istiqomah. Bukan istiqomah. Istiqomah nggak susah-susah itu. Iya. Istiqomah, al-istiqomah khairun min alfi karamah. Istiqomah itu jauh lebih baik daripada 1000 karomah. Tahu karomah? Tahu karomah? Bukan korma ya. Karomah. Apa karomah? Karomah itu kemuliaan, istimewa. Kalau pernah dengar orang bisa jalan di atas air, ada orang bisa terbang. Istiqomah jauh lebih baik daripada itu. Orang yang istiqomah jauh lebih baik daripada orang yang punya 1000 kelebihan di luar nalar. Ada orang yang bisa sembuhin orang, ada bisa ini itu karomah ya, kasih karomah sama Allah. Tapi orang yang istiqomah jauh lebih baik 1000 kali lipat dibanding itu kalau dia istiqomah dalam ibadahnya. Pengennya kita istiqomah dalam apa? Satu, istiqomah dalam akidah. Menyembah hanya kepada Allah, minta tolong hanya kepada Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Dia Allah Esa, dia Allah tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hafal Quran semua sini. Saya punya surah favoritnya. Banyak sahabat Nabi surah favoritnya pokoknya kalau sholat Al-Ikhlas. Jadi jangan minder kalau ada yang sholat ya Al-Ikhlas terus nggak apa-apa. Sahabat Nabi diadukan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, itu si anu kalau imam Al-Ikhlas melulu, kuliah kuliah. Apa kata Nabi SAW? Dipanggil orang itu. Saya dapat laporan katanya engkau kalau sholat selalu baca Al-Ikhlas. Kata orang itu karena saya cinta dengan surah Al-Ikhlas. Ibu-ibu di sini yang hadir yang baca Al-Ikhlas juga karena cinta ya. Tapi sahabat Nabi ini hafal Quran, cuma cintanya sama surah Al-Ikhlas. Kalau kita memang segitu-segitunya doang, memang kuliah jadi itu terus dibacanya. Kalau cinta dengan sesuatu mestinya kita mengenalnya. Sama orang cinta sama baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan ditanya cinta kepada Nabi pas ditanya bapaknya Nabi siapa nggak ngerti. Harus kenal. Kita kalau senang dengan Korea pasti kepo itu. Senang dengan artis, senang dengan sesuatu pasti kepo akan hidupnya. Dia anaknya si anu, saudaranya ini dia tinggal di sini sekarang nyalek. Tahu itu kepo. Kalau cinta kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mestinya kepo. Apa keponya? Tahu bagaimana keturunannya Nabi, tahu kesempurnaan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang Hasan bin Thabit itu seorang yang hobinya merosting atau kehebatannya merosting. Tahu roasting? Roasting tahu nggak roasting? Merosting itu apa kalau sekarang di TV itu si Cici itu, ya? Roasting apa? Itu beda lagi tuh, roasting kopi beda lagi tuh. Roasting itu menjelekkan orang di depannya, roasting itu. Hasan bin Thabit itu adalah seorang orang Arab pada saat itu di Mekah. Hasan bin Thabit punya kelebihan merosting orang dan memuji orang dengan kalimatnya. Jadi kalau ada orang dipuji sama Hasan bin Thabit pasti terbang, merinding. Kalau dipuji langsung wah bangga, keluar semua duitnya kalau sudah dipuji, ya. Tapi kalau ada orang yang di roasting sama Hasan bin Thabit, dijelekkan sama Hasan bin Thabit, orang itu tidak akan pernah mau keluar rumah lagi, saking pedesnya lidahnya Hasan bin Thabit itu. Akhirnya karena kehebatan kalimatnya, orang Arab kan jago di syair, orang Arab itu jago di syair, makanya kita dengar itu Sayyid Al-Barzanji, Sayyid Ja'far Al-Barzanji bikin kan, itu kan apa? Asyraqal badru 'alaina fakhtafat minhul budur misla husni ma ra'ayna qattu ya wajhas sururi. Itu ai itu syair jago. Jadi tidak sembrono gitu kalimat-kalimat. Orang Arab banyak yang jago gitu, tapi yang paling jago di masa itu namanya Hasan bin Thabit. Hasan bin Thabit dipanggil sama orang-orang yang benci sama Rasulullah. Saya berdiri aja.
sama Rasulullah. Apa katanya? Hasan, kalau lihat di sana ada unta merah, itu buat kamu. Kalau lihat di sana ada dinar, dirham, emas, itu buat kamu. Ini kamu lihat ada sebidang tanah, itu buat kamu. Ini semua buat kamu Hasan. Yang penting satu syaratnya, kamu ahli menjelekkan orang. Sebentar Muhammad lewat sini, kau jelekkan dia. Bikin mentalnya jatuh supaya dia tidak berdakwah lagi. Hasan bin Thabit diminta sama kaum musyrikin Mekah untuk menjelek-jelekkan Nabi Muhammad supaya Nabi Muhammad roasting. Akhirnya dia tidak mau keluar rumah, malu keluar rumah. Akhirnya kata Hasan bin Thabit, oke, saya terima semua. Diterima semua harga tersebut sama Hasan bin Thabit. Hasan bin Thabit siap-siap untuk menjelekkan Rasulullah SAW. Tapi kata Hasan bin Thabit, saya tidak bisa menjelekkan orangnya kalau saya belum pernah lihat orangnya. Hasan bin Thabit, saya tidak bisa menjelekkan orangnya kalau saya belum pernah melihat orangnya. Kalau kita kan beda, tidak pernah ketemu dengan orang ini komentar jelek, ikut juga komentar jelek di situ. Padahal tidak kenal orangnya. Si anu begini-begini, oh masa masuk juga di IG-nya komentar jelek, padahal tidak kenal. Ya, tiba-tiba main komen-komen jelek aja, padahal tidak kenal. Si itu katanya pelakor, oh iya, oh dasar ini. Padahal belum klarifikasi pelakor beneran nggak? Siapa tahu memang dinikahi. Ya. Si itu katanya begini-begini. Oh, ikut juga dia komentar jelek. Hasan bin Thabit tak mau. Kata Hasan bin Thabit, oh saya terima faktanya, tapi saya tidak mau menjelekkan Muhammad sebelum saya bertemu dengannya. Saya mau lihat dulu orangnya supaya saya cari kejelekannya yang mana. Lalu saya bikinkan syair supaya jatuh mental dia, tidak mau lagi keluar rumah. Akhirnya yang ditunggu-tunggu telah tiba. Siapa? Rasulullah SAW. Hasan bin Thabit duduk dengan tenang mencari-cari kekurangan Rasulullah. Ketika Rasulullah melintas di hadapannya, langsung Hasan bin Thabit bilang, wa ahsanu minka lam taraqattaini wa ajmalu minka lam talidin nisa'u Pas lewat dari Muhammad, Hasan bin Thabit yang tadi mau menjelekkan Rasulullah, dia cari kekurangannya, dia sekali pandang wajahnya, langsung keluar dari mulutnya, wa ahsanu minka lam taraqattaini. Tidak ada yang lebih baik yang pernah dilihat oleh mataku selain orang ini. Wa ajmalu minka lam talidin nisa. Tidak akan pernah ada satu orang wanita pun yang pernah melahirkan orang seindah ini. Khuliqata mubarra'an min kulli 'aibin. Orang ini diciptakan tanpa ada satu kekurangan pun di dalam dirinya. Kannaka qad khuliqata kama tasha'. Diciptakan keanaka, seakan-akan dia request sendiri bagaimana bentuknya, mau alisnya begini, matanya begini, hidungnya begini, mulutnya begini. Saking sempurnanya fisiknya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh, Nabi belum ngapa-ngapain udah dipuji begitu. Belum ngapa-ngapain, belum ngomong, belum dia tersenyum, belum dia salaman, belum beliau sedekah, belum ngapa-ngapain, langsung Hasan bin Thabit bilang, ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Ini orang waktu diciptakan request apa ya? Hidungnya kok bisa seperti itu, matanya kok bisa seperti itu, alisnya kok seperti itu, badannya kok seperti itu. Saking indahnya fisik baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang awalnya mau menjelekkan jadi mau memuji setinggi-tingginya. Datang orang kafir Quraisy, Hasan, kau udah ambil tadi DP-nya.
kamu tuh disuruh jelekkan dia, kamu nih. Apa kata Hasan bin Thabit? Tidak pernah aku melihat manusia seindah itu. Bagaimana mungkin aku bisa menjelekkannya? Ku cari dari rambut ke kakinya, ku cari kekurangannya. Tidak ada satupun yang ku dapatkan kekurangan daripada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hari ini pun saya masuk Islam, kata Hasan bin Thabit, hanya karena melihat fisik baginda Nabi Muhammad Sallallahu. Banyak dari kita Islam dari lahir tapi tidak kenal Nabi. Tuh orang tuh satu kali lihat langsung beriman. Makanya bagaimana caranya kenal? Mengenali, mencari-cari, mengetahui kesempurnaannya Nabi. Fisik sempurna, cara bicara sempurna, kelakuannya sempurna, sholatnya sempurna, sedekahnya sempurna. Bagaimana sedekah sempurnanya Nabi? Nabi SAW keluar rumahnya dalam keadaan pucat wajahnya. Sahabat datang, ya Rasulullah engkau belum makan, ya Rasulullah engkau tidak bisa tidur, ya Rasulullah engkau belum makan, ayo makan bersama kami. Apa kata Nabi SAW? Saya pucat begini bukan karena belum makan, tapi saya nggak bisa tidur karena masih ada harta di rumahku. Nah, tidak bisa tidur kalau ada uangnya. Kita kebalik. Dan kita nih saya kebalik. Saya nggak bisa tidur kalau tidak ada uangku. Kalau Nabi tidak bisa tidur kalau ada uangnya. Saya tidak bisa tidur kalau tidak ada uangku. Saya aja, nggak usah kita. Karena saya yang paling mengenal diri saya, ibu-ibu juga yang paling mengenal dirinya sendiri. Oh, kesempurnaan sedekahnya Nabi sempurna. Apanya sempurna lagi? Puasanya sempurna. Pokoknya kita cari sesuatu yang paling sempurna pasti ada pada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Pokoknya akhlak yang paling agung ada pada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Paling agung sudah. Mau cari contoh apa? Jadi orang tua, Nabi paling sempurna menjadi orang tua. Jadi suami, Nabi paling sempurna jadi suami. Jadi anak, Nabi paling sempurna jadi anak. Jadi kakek, Nabi paling sempurna jadi kakek. Jadi pemimpin, Nabi paling sempurna jadi pemimpin. Jadi orang biasa, Nabi paling sempurna jadi orang biasa. Jadi orang miskin, Nabi sempurna jadi orang miskin. Jadi orang kaya, Nabi sempurna jadi orang kaya. Apapun, Nabi itu yang paling sempurna Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mendengar begini pada saat tadi marhaban itu pasti nangis. Pasti nangis. Kenapa? Karena tapi ya Allah, ini yang kusebut-sebut namanya ini orang paling sempurna ini. Orang yang kupanggil ini orang yang paling sempurna ini. Orang yang kusebut-sebut ini adalah orang yang gara-gara dia saya hidup enak. Apalagi saya merasa saya kemana-mana ceramah subhanallah, dapat fasilitas kamar, dapat apa. Siapa yang membicarakan? Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah kenapa Imam Malik ketika masuk pengajian keluar rumahnya tidak pernah pakai baju jelek. Kalau hadir pengajian tidak pernah pakai baju jelek, seakan-akan dia mau fashion show. Imam Malik itu kalau keluar rumah mau pengajian pasti pakai pakaian terbaiknya. Ditanya, wahai Imam, lebay banget sih pakaianmu, kenapa harus begitu? Kata Imam Malik, karena yang mau kuhadiri acaranya adalah acara yang membicarakan tentang orang yang sempurna, yaitu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mau hadir acara presiden aja kita pakai stella. Mau hadir acara ini aja kita pakai stella. Ibu mau hadir pengajian, salon dulu. Pokoknya ada stellanya, seragam dulu. Subhanallah. Jadi baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang paling sempurna. Apapun dalam bidang apapun, baginda yang paling sempurna. Tidak ada yang mengalahkan kesempurnaannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi di bulan Maulid ini perbanyak sholawat. Kata ulama, kalau ada yang punya hajat, ada yang punya keinginan, ini ada hajatnya semua yang hadir nih. Ada keinginannya. Apalagi di bulan Rabiul Awal ini paling bagus juga minta. Bagaimana caranya? Kata ulama, sebelum kau minta hajatmu perbanyak dulu sholawat. Perbanyak sholawat. Jadi jangan minta dulu, sholawatnya aja dulu. Karena banyak itu sholawat, mintanya lebih banyak daripada sholawatnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa nuril absari wa diyaiha. Itu sholawat tapi banyak sekali mintanya. Dia minta ke hatinya, minta ini.
Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-qad wa tanfarju bihi wa tudru bihi al-hadi wa tunalu bihi ar-raqa'i wa husnul khawatim wa sallallahu bihi al-karim. Itu banyak juga mintanya itu. Kalau kata ulama, sholawat itu sholawat biasa, tidak ada mintanya. Mana sholawat tidak ada mintanya? Sholawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina. Itu kan tidak ada mintanya, memang khusus Nabi aja yang disebut. Ini sholawatnya sedikit, mintanya banyak. Nah, sholawatnya banyak, mintanya sedikit. Nah, itu yang dikabulkan itu. Sholawat banyak-banyak dulu. Apalagi bulan-bulan ini, sholawat banyak-banyak. Sholawat ummi, sholawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Dengan 100 minta situ, yang besar-besar minta, yang receh-receh nggak usah. iPhone 15 nggak usah minta di situ. Mobil baru nggak usah, mobil rumah nggak usah. Terlalu receh buat Allah itu, terlalu murah. Minta yang besar-besar. Minta apa? Panjang umur dalam kebaikan, minta istiqomah, minta husnul khotimah, minta disembuhkan sakitnya supaya semakin taat. Sambung, jangan sembuh doang. Ada orang pada saat sakit ingat Allah, pas sembuh lupa Allah. Minta sembuh supaya makin taat, minta rezeki supaya semakin taat, minta naik haji tiap tahun. Minta Kiai Haji Maimun Zubair bangun dimakamkan di Mekah tanggal 5 Dzulhijjah, meninggal di Mekah, dimakamkan di Ma'la. Sekarang tidak bisa dibongkar. Kenapa? Masih utuh jasadnya. Kenapa masih utuh jasadnya dan kenapa bisa meninggal di Mekah? Karena tiap tahun naik haji pakai uang sendiri. Tak endorse, kalau saya endorse. Pakai uang sendiri beliau. Beliau selalu menabung setiap tahun, selalu menyisihkan 200 juta untuk haji saja. Kiai sepuh, subhanallah, dikasih sama Allah tiap tahun selama 25 tahun kurang lebih naik haji terus. Akhirnya dimakamkan di sana karena meninggal juga pada saat bulan haji. Kenapa? Sudah menyatu tubuhnya dengan tanah haram Mekah. Itu. Ya. Jadi kalau keseringan ke Paris bisa jadi meninggal di Paris. Harus sering ke Mekah, umroh haji. Tidak ada yang bosankan di sana. Kenali baginda Nabi Sallallahu. Apa tadi caranya? Setelah sholawat banyak, minta hajatnya. Setelah minta hajatnya yang besar-besar itu tadi, tutup dengan sholawat yang banyak lagi. Sholawat yang banyak, yang khusyuk. Ya. Kenapa diawali dengan sholawat yang banyak, diakhiri dengan sholawat yang banyak, di tengah-tengahnya ada permintaan? Karena kata ulama, Allah pasti menerima si sholawat itu. Itu dipastikan diterima sama Allah. Sholawat itu kan beda sama doa-doa yang lain. Sholawat itu mau serius, tidak serius diterima Allah. Mau khusyuk, tidak khusyuk diterima Allah. Itu sholawat itu. Mau sambil nyetir, mau sambil apa, kalau sholawatan itu diterima Allah. Tapi yang murni ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Itu yang murni itu pasti diterima sama Allah. Itu. Nah kata ulama, kalau kau punya hajat, lalu engkau awali dengan sholawat, lalu engkau akhiri dengan banyak sholawat yang murni itu, maka Allah pasti menerima 2 sholawat yang di awal dan di akhir, dan Allah tidak mungkin menolak yang di tengah-tengahnya. Gitu. Dan Allah tidak mungkin menolak hajatmu yang ada di tengah-tengah sholawat yang banyak tadi. Jadi perbanyak sholawat di awal, akhiri dengan banyak sholawat, di tengah-tengahnya ada hajatnya 100 kali sholawat, baru minta hajatnya, tutup lagi dengan 100 kali, maka Allah pasti menerima yang 200 sholawat ini di awal dan di akhir, dan Allah tidak mungkin menolak permintaan yang ada di tengah-tengah tadi. Apalagi kalau tiap malam baca Simtud Durar, baca Maulid Tibai, baca Maulid Al-Barzanji, ya. Kalau kami di Makassar itu Maulid Al-Barzanji, di Sumatera rata-rata dia Maulid Al-Barzanji, di daerah Jawa Barat, Jakarta Maulid Tibai, Simtud Durar, sekarang Maulid Habsyi, ya banyak bentuknya. Ada salah satu yang banyak menjelaskan tentang baginda Nabi SAW, fisiknya segala macam ada di dalam kitab Maulid Al-Barzanji. Nah salah satunya. Allahumma ghabrul karim bi'afin syadid min salatin wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Saya pengen
semuanya jadi orang yang istiqomah dengan cara mengenal baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ba'du fa aqulu wa sayyiduna Muhammad. Pernah dengar orang ceramah di akhirnya dia bilang amma ba'du, ya amma ba'du atau wa ba'du. Apa itu maksudnya ba'du? Wa ba'du artinya next, gitu lah, sama loh, next. Akhirnya kemudian saya akan membacakan. Wa ba'du, kemudian fa aqulu, saya akan menyampaikan, huwa, dia, sayyiduna Muhammad. Mari saya request, gak usah pakai meja bundar supaya semua menghadap ke depan ngaji. Tapi alhamdulillah walaupun mejanya bundar, orangnya ada di sini semua. Hatinya, yang paling penting itu hatinya. Sama kalau ibu berangkat haji umroh, kalau tidak ada kesempatan ke Hajar Aswad, yang penting hatinya tersambung sama Hajar Aswad. Kalau tidak ada kesempatan berziarah ke makam Nabi, ke perempuan tidak bisa masuk ke situ. Perempuan yang penting hatinya. Buat apa juga masuk ke situ kalau selfie aja kerjanya? Apa gunanya? Masuk ke situ cuma videoin dirinya aja. Tidak tahu mau baca apa di situ. Masuk ke situ ngapain? Salam kepada baginda Nabi, Rasulullah, Abu Bakar, Umar. Dalam kitab yang lain disebutkan ada 4 di situ. Rasulullah, Abu Bakar, Umar, di belakangnya ada Fatimah. Ya, dalam kitab disebutkan keyakinan, salah satu keyakinan. Tapi yang lebih kuat pendapatnya Ibunda Fatimah ada di Baki di sebelah. Tapi ada yang mengatakan memang di Baki, tapi dulu Baki sampai situ. Jadi dekat situ itu Fatimah. Nah, beda-beda pendapat lah kalau masalah itu. Tetapi ini bisa dipercaya. Apa kata Imam Ja'far? Huwa sayyiduna Muhammad. Perbanyak sholawat. Orang yang paling pelit mendengar nama Nabi disebutkan lalu tidak sholawat, baik dalam hati ataupun dilafalkan. Siapa nama bapaknya Rasulullah? Muhammadun ibnu Abdillah. Abdullah nama ayahnya. Ada lagunya itu ya? Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muttalib kakeknya. Ini kita jelasin ya. Banyak perlu dibaca. Abdullah nama ayahnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah memiliki paras yang tampan. Abdullah memiliki tubuh yang semampai. Abdullah memiliki ciri fisik yang indah yang membuat wanita Mekah pada saat itu tergila-gila. Abdullah menikahi siapa ibunya Nabi? Abdullah menikahi Siti Aminah di usia 18 tahun. Waktu menikah dengan Ibunda Aminah, waktu habis menikah baru setelah menikah, Abdullah ini jalan di tengah pasar, dilihatin sama perempuan-perempuan. Semua perempuan yang ada di situ itu meminta bersama dengan Abdullah, mengajaknya berzina. Jadi semua perempuan yang ada di situ karena melihat wajahnya Abdullah diajak berzina. Abdullah menolak. Tapi Abdullah heran, kenapa nih orang aja tiba-tiba mengherankan. Mau jahiliyah, tidak jahiliyah juga perempuan pasti ada malunya gitu. Tapi ketika melihat Abdullah, perempuan kehilangan malunya dan mengajak Abdullah berzina. Sayyidina Abdullah tidak melirik kanan kiri, langsung pulang ke rumahnya Aminah. Lalu balik lagi ke pasar. Yang mengherankan lagi, setelah pulang ke rumah Aminah kembali ke pasar, tidak ada lagi wanita yang memanggilnya. Kata Abdullah, penasaran. Dia mampir ke salah seorang wanita yang tadi panggil dia, yang paling kenceng manggil. Penasaran dia tanya, kenapa tadi kau panggil saya, sekarang sudah tidak? Apa kata perempuan tersebut? Karena saya tahu kau pulang tadi kepada istrimu dan kau tidur bersama istrimu.
Kata Abdullah, kenapa kau tahu? Tadi sebelum kau tidur sama istrimu, kau lewat di sini, kau membawa cahaya kenabian. Tapi kau pulang, pasti kau melakukan hubungan dengan istrimu, sehingga kau balik ke sini sudah pindah itu cahayanya kepada istrimu. Cahayanya siapa? Cahayanya siapa yang dibawanya? Cahaya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cahaya Nabi dari kakek-kakeknya juga ada. Jadi keturunannya Nabi, kakek-kakeknya Nabi tidak ada yang pernah berzina, tidak ada satupun. Tidak ada, terjaga. Abdullah usia 18 tahun menikahi Aminah. Tidak lama setelah itu Aminah pun mengandung Rasulullah. Rasulullah berada di kandungan, Abdullah pun meninggal dunia. Berarti menikahnya 18 tahun, meninggalnya juga 18 tahun. Nikah muda mati muda. Nikah muda mati muda. Ada juga orang menikah muda mati tua. Ada juga orang nikah tua mati cepat. Ada juga orang tidak menikah sampai mati, ada juga. Tapi yang penting diridhoi sama Allah. Mau menikah tidak menikah, mau menjanda, mau menduda, mau bujang, mau apa, yang penting dapat ridho Allah, itu sudah. Seperti Maryam tidak dapat suami tapi dia dapat ridho Allah. Rabi'atul Adawiyah tidak punya suami tapi dapat ridho Allah. Ada juga yang punya suaminya Nabi pula tapi dia masuk neraka. Siapa? Istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut. Sudah Nabi loh, bukan kiai lagi suaminya. Nabi suaminya, tapi tetap aja tidak dapat ridho Allah. Ada juga dapat suami yang jelek tapi masuk surga. Siapa? Asia, istrinya Fir'aun. Jadi tinggal bagaimana kita mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Abdullah punya bapak namanya Abdul Muttalib dulu. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib wasfuhu Syaibatul Hamdi humidat fisaluhu saniyah. Abdul Muttalib itu bukan nama asli. Abdul Muttalib itu julukan karena dia dari Madinah. Diambil sama orang namanya Muttalib waktu kecil, dibawa tawaf ke dekat Ka'bah. Orang lihat, si Muttalib ada budaknya Muttalib. Bahasa Arabnya Abdul Muttalib. Jadi julukannya Abdul Muttalib karena dia dibawa sama orang namanya Muttalib. Nama aslinya wasmuhu Syaibatul Hamdi. Nama aslinya Abdul Muttalib Syaibatul Hamdi. Apa itu Syaibatul Hamdi artinya? Syaibah artinya uban, orang yang beruban. Hamdi artinya terpuji. Jadi maknanya namanya orang beruban yang terpuji. Makin tua makin terpuji. Harus lengkap nama, karena kalau beruban saja banyak juga makin tua makin jadi. Kalau kasih nama Syaibatul Hamdi, sampai beruban dia terpuji, sudah tua masih terpuji. Syaibatul Hamdi. Syaibah artinya orang yang beruban. Maksudnya orang tuanya berharap dia hidup sampai tua, sampai beruban, panjang umurnya. Tapi panjang umur tidak cukup. Panjang umur mesti jadi orang baik. Syaibatul Hamdi. Nah, jadi kalau di Bandung ini nama siapa namanya? Bandung, orang Bandung. Asep. Cecep, Eis, ya, Ujang, terus lengkap itu. Jangan Eis aja. Eis apa? Eis Bager, Asep Bager, ya, Bager pisan. Jadi harus lengkap. Jangan cuma Asep doang. Kalau Asep ganteng brengsek juga banyak. Jadi dia kasep apanya? Kasep fisiknya, kasep akhlaknya. Lengkap. Syaibatul Hamdi humidat fisaluhu saniyah. Bapaknya Syaibatul Hamdi ibni Hashim, namanya Hashim. Jadi kakeknya Nabi, atasnya lagi namanya Hashim. Hashim itu bukan nama asli. Nama aslinya wasmuhu Amr ibnu Abdi Manaf. Amr namanya tapi dikasih nama Hashim. Kenapa bisa berubah jadi Hashim?
karena hobinya adalah berbagi makanan kepada orang yang datang ke kota Mekah. Jadi Hashim itu artinya orang yang dermawan. Karena dia dermawan dapat julukan Hashim. Jadi kalau kita ketemu orang namanya Hashim tapi cak jahe merege hese, mending korek. Jangan ganti nama itu. Hashim harus dermawan. Hashim itu harus dermawan. As-Sakhi, kedermawanan itu apa? Qaribun minallah. Orang yang dermawan pasti dekat sama Allah. Harus dermawan orang. Qaribun minan nas. Orang dermawan itu pasti dekat sama manusia. Tidak ada orang benci sama orang dermawan. Makanya dekat-dekat pilkada ini banyak bagi-bagi. Mencuri hati, memang begitu. Fitrahnya begitu. Kok bagi-bagi saja belum tentu maju, apalagi tidak bagi-bagi. Nah, bagi-bagi saja. Tidak larangan. Niatkan karena Allah. Niatkan mendapat cinta Allah, mendapat cinta manusia. Karena as-sakhi, mukmin sakhi, orang beriman yang dermawan, dekat dengan Allah, dekat sama manusia. Belum cukup itu. Apalagi qaribun minal jannah. Orang yang suka bagi-bagi itu dekat dengan surga. Wa ba'idun 'anin nar, dan orang yang dermawan jauh sekali dari neraka. Dermawan. Jadi mesti jadi orang yang dermawan. Pasti disenangi. Sebaliknya al-bakhil, orang yang pelit, cap jahe, korek, jahe hese. Apa? Orang Sunda lucu istilah-istilahnya orang Sunda. Untuk kasir. Keret. Naon? Alias korek. Kalau kita orang Bugis bilangnya seke. Seke. Daripada seke. Kalau Arabnya apa Ustaz? Al-bakhil. Ada suara tidak? Oh, bakhil. Al-bakhil, orang pelit. Apa orang pelit? Ba'idun minallah, jauh dari Allah. Orang pelit itu jauh dari Allah. Biar bagaimana sholatmu, kalau kau pelit, ya, jauh dari Allah. Ini kan tidak, di sini tidak ada orang, Kene apa sih? Tidak ada. Di sini tidak ada orang korek, tidak ada. Dermawan semua ini. Apa buktinya? Buktinya mau meluangkan waktunya buat ngaji. Waktu itu kan berharga. Waktu itu adalah harta. Orang pelit mana mau hadir begini orang pelit. Orang kikir mana mau hadir pengajian seperti ini. Subhanallah, ini jauh-jauh. Saking dermawannya dari Jakarta sewa bus ke sini. Dari subuh. Jam 4:30 subuh jalan. Masya Allah. Tapi habis makannya karena disebut-sebut. Disebutnya karena wa amma bi ni'mati rabbika nikmat Allah sebut-sebut. Motivasi orang. Saya aja artis, saya naik bus di sini. Di sini yang hadir, semua yang hadir tidak ada yang pelit. Tadi tuh apa namanya itu? Tadi yang banyak sekali aku foto itu. Sponsor itu. Tidak ada yang pelit, Karena minimal dia meluangkan waktunya. Waktu itu berharga. Tidak tahu kalau lagi di luar ya. Tapi insya Allah yang hadir pengajian tidak ada yang pelit. Kenapa? Al-bakhil ba'idun minallah. Orang pelit jauh dari Allah. Wa ba'idun minan nas, pasti jauh dari manusia. Tidak ada orang yang mau berteman dengan orang pelit. Dan ingat ya, pelit itu menular. Aduh, bahaya. Pelit itu menular. Jangan berteman dengan orang seke, orang kikir, orang bakhil, orang merese, korek. Jangan, karena sifat itu menular. Sifat kikir menular. Coba Bu, berangkat umroh sama sekamarnya pelit. Mau kemana Bu? Belanja buat siapa? Buat mertua. Saya mah nggak mau beli mertua.
nggak jadi. Orang mau beli mertuanya orang itu. Mau beli buat siapa lagi tuh? Anu ada ipar, ini mau beli buat adik. Oh saya mau malas beli mereka, dibeliin juga nggak pernah dipakai. Ini dicoba orang pelit menular. Orang pelit itu menular, bahaya sekali teman ini. Jangan mau berteman sama orang pelit. Jangan. Iya betul. Ini ya. Mau divaksin berapa kali? Nggak mau vaksinnya. Ya. Dan almaru ala dini khalili, dan memang manusia itu dilihat dari temannya. Ibu suka nongkrong sama kiai, nanti dikira bunyai juga. Amin. Suka nongkrong sama pengusaha, dikira pengusaha juga. Ya, nongkrongnya sama pemabuk, penjudi, dikira penjudi juga. Pasti itu. Kita tuh dinilai dari teman duduk kita. Almaru ala dini khalili, manusia dinilai dari teman duduknya. Jadi ini teman duduknya, teman duduknya. Saya tuh selalu sama Bunda Lulu Zakaria, teman duduk, sama-sama ngepe. Besti. Teman duduk. Sama Epoy. Namanya Epoy. Eko bagian bawa besek ke mobil itu. Pahalanya paling banyak Ustaz. Besti. Epoy saya ini Ustaz, saya lebih Epoy, saya nggak mau bawa kresek-kresek. Di bawah. Dia pengen diajak. Jangan. Masya Allah. Jadi kita dinilai tergantung siapa teman duduk kita. Tapi tetap kita harus berhusnudzon sama orang. Ada seorang ulama bermimpi bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua bisa bermimpi. Amin. Ya Allah, sebelum kami meninggal dunia, izinkan kami memandang wajah indahnya Rasulullah SAW baik dalam mimpi ataupun di alam nyata. Amin. Karena pasti Nabi akan datang kepada kita minimal pada saat sakaratul maut. Datang kepada orang-orang yang pecinta baginda Nabi SAW. Dan nanti ketemu lagi di surga. Ya, ketemu di alam kubur, ketemu di alam dunia, di alam kubur ketemu, di mahsyar ketemu lagi, nanti di surga ketemu lagi sama baginda Nabi Muhammad SAW. Siapa mereka itu? Orang yang cinta sama Nabi. Bagaimana mau cinta kalau tidak kenal? Makanya kita kenal dulu hari ini siapa bapaknya, kakeknya, ininya. Nah, insya Allah. Apa orang ini mimpi ulama ini? Dia mimpi ketemu baginda Nabi SAW. Kata Rasulullah, sampaikan salamku kepada si fulan bin fulan, kampungnya ada di sini. Bangunin ulama. Siapa melihat Nabi dalam mimpi itu pasti benar. Ya. Akhirnya dia terbangun. Wah, ada mandat dari baginda Nabi. Saya diminta ketemu sama orang ini bin ini di sini rumahnya. Berangkatlah ulama ini, kebetulan kampungnya tidak terlalu jauh. Berangkat, ditanyakan di kampung tersebut, di mana orang yang bernama ini, di sini begini ciri-cirinya. Katanya ada di kampung itu, di situ, lagi ada di situ. Di mana? Gampang kalau mau cari dia. Di mana? Dia, kamu cari aja. Ada di situ tempat judi, tempat orang mabuk, ada di situ dia. Hah? Kata Syekh ini, nggak salah nih mimpiku nih. Nabi nitip salam sama orang yang ada di tempat mabuk, di tempat judi. Pulang dia, kayaknya saya salah dengar deh, kayaknya salah dengar nama deh. Pulang, nggak jadi ketemu orang itu. Malam kedua mimpi lagi ketemu baginda Nabi SAW. Ditanya, apakah kau sudah sampaikan salamku kepada si fulan bin fulan? Bangun, ya Allah, kayaknya beneran nih mimpiku nih. Pulang ke kampung tersebut, ada nggak nama orang lain yang lain deh? Jangan yang itu, yang lain namanya mirip sama dia. Kata orang di kampungnya, tidak ada, cuma dia doang di sini. Dia kerjanya tiap hari di tempat judi, ada di situ. Datanglah dia di situ. Sampai di tempat pintunya tempat judi, mundur lagi, mana mungkin saya masuk ke tempat beginian. Pulang tapi gak pulang ke rumahnya. Dia nginep di kampung tersebut. Malam itu mimpi lagi ketemu baginda Nabi SAW. Ditanya sama Rasulullah, sudahkah kau sampaikan salamku? Apa jawabannya? Terbangun, udah gak mikir panjang, langsung datang ke tempat judi tersebut. Lalu langsung bertemu dengan orang yang disampaikan Nabi dalam mimpinya. Lalu setelah bertemu, dia belum ngomong satu kata-kata pun, orang itu sudah menjawab apa yang disampaikan Nabi. Kenapa engkau baru masuk? Kau sudah 3 hari di sini. Subhanallah. Kata orang tersebut, saya itu mau pengen sampaikan salamnya Nabi, tapi kau dulu di sini. Kenapa? Nabi titip salam sama penjudi. Apa kata orang itu? Saya itu bukan penjudi. Yang kau lihat 10 orang main judi di sini, ini cuma sisa-sisanya saja. Dahulu ada 1000 orang main judi di sini. Saya dulu di sini mendoakan tiap hari kepada mereka, ya Allah, tobatkan mereka, ya Allah, tobatkan mereka, ya Allah, tobatkan mereka, ya Allah, tobatkan. Sekarang hari ini sudah tersisa 10 orang lagi. Nah, kebetulan kau datang ke sini, kau sekarang gantikan saya dulu di sini, saya pulang. Subhanallah. Artinya tak boleh semua.
Tapi meskipun demikian, pasti kita dinilai siapa teman duduk kita. Kita gabungin sama politikus ya kita dikira politikus, ahli politik juga. Kita gabungin sama ini ya kita dikira itu juga. Makanya pilihlah teman yang baik karena pertemanan itu menular kepada kita meskipun kita tidak boleh sehubungan sama orang lain. Jamaah. Sampai mana tadi? Ada kakeknya Nabi bernama Hashim ibni Hashim wasmuhu Amr bin Abdi Manaf, anaknya Abdu Manaf. واسمه المغيرة الذي ينتمي الارتقاء لعلياه ابن قصي واسمه مجمع سمي بقصي للتقاصي في بلاد قضاعة القصية. Dari kakeknya di atasnya namanya Mughirah bin Qusay. Namanya Qusay aslinya Mujammi. Kenapa Mujammi? Mengumpulkan, dia kumpulkan bangsa Arab yang terpecah pada saat itu. Ila an a'adahu Allah Ta'ala ila al-haramil muhtaram fahamahima. Dahulu si Qusay ini kakeknya Nabi jauh dari kota Mekah, tapi dikembalikan oleh Allah kembali ke kota Mekah. Ibni Kilab, ada kakeknya Nabi namanya Kilab. Kilab itu apa? Kilab itu artinya mohon maaf anjing. Kilab artinya anjing. Ada kakeknya Nabi bernama Kilab. Kenapa disebut kilab? Karena beliau ini suka memburu pakai anjing. Karena beliau ini juga disebut kilab karena gonggongan ataupun suaranya ataupun beliau kalau berbicara semua takut. Jadi gelarnya kilab. Tapi nama aslinya siapa? Ibni Kilab wasmuhu Hakim. Nama aslinya adalah Hakim. Nama aslinya adalah Hakim. Ibnu Murrah bin Murrah, ibni Ka'ab, ibni Ka'ab, ibni Lu'ay bin Lu'ay, ibni Ghalib bin Ghalib, ibni Fihrin. Fihrin inilah wasmu Quraisy. Makanya Nabi Muhammad itu sukunya suku Quraisy. Siapa yang disebut Quraisy pertama kali? Kakeknya Nabi yang bernama Fihrin. Sebutannya, julukannya adalah Quraisy. Apa artinya Quraisy? Apa artinya Quraisy? Quraisy artinya banyak duit. Jadi kalau mau anaknya cucunya nanti banyak duit, kasih nama Quraisy. Nah, disebut Quraisy itu banyak duit. Tapi duit koin, duit receh, tapi recehnya orang dulu emas. Jadi bunyi-bunyi di kantongnya dipanggil Quraisy. Quraisy itu banyak uang, makanya pertama kali disebut bin Quraisy. Sampai nanti kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, sampai nanti kepada Nabi Adam alaihissalam. Ditutup pasal ini dengan mengatakan apa? Saya langsung terakhirnya pasalnya. فأعظم به من عبد تعلقت كواكبه الدرية وكيف لا والسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم واسطته المنتقى. Itu tadi dibacakan bin siapa sampai nanti Quraisy, sampai Nabi Ibrahim, sampai Nabi Adam, itu kita bacakan. Dan semua kakeknya Nabi, kakeknya tidak ada orang biasa. Semua kakeknya Nabi itu orang mulia semua. Lalu kata penyair ini Sayyid Ja'far Al-Barzanji, kata beliau, wa kaifala, bagaimana tidak mereka mulia? Bagaimana mereka tidak mulia? Wa sayyidul akram sallallahu alaihi wasallam wasiqatuhul muntaqa. Sedangkan ada Nabi Muhammad di antara mereka. Mereka jadi mulia itu kakeknya karena ada benihnya Nabi Muhammad dititipkan pada diri mereka. Karena laki-laki juga mengandung, cuma mengandungnya di tulang belakang sini. Nanti ketika menikah dipindahkan kepada suaminya. Kalau perempuan mengandungnya di depan, ya nanti melahirkan dari ibunya. Masya Allah, itulah nasabnya Nabi yang mulia. Jadi bagaikan mutiara, kalung mutiara yang mana salah satunya ada baginda Nabi Muhammad di situ. Bagaimana mungkin yang lain tidak berkilau? Kalau ibu pakai kalung ya, kalau liontinnya mahal udah nggak peduli lagi sama rantainya itu.
Jadi liontinnya ini adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa ini jadi indah ini kalungnya? Kenapa ini nasabnya jadi indah sekali? Karena ada liontin yang sangat berharga, itu siapa? Sayyiduna Muhammad SAW. Makanya dia dilahirkan dari orang hebat, orang hebat, orang hebat, orang hebat, orang hebat. Semua hebat kakek-kakeknya sampai nanti cucu-cucunya yang sekarang kita kenal dengan sebutan para habaib. Makanya mereka dimuliakan karena mereka ada darahnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Muliakan para habaib ini adalah cucunya, cicitnya baginda Nabi Muhammad SAW. Entahlah perdebatan bersambung atau tidak, terserah. Yang penting kalau dia sudah mengaku habib, ya sudah, tugas kita memuliakannya. Memuliakan tidak harus ambil ilmunya, karena saya tahu dia habib tapi tidak ngaji. Muliakan saja, muliakan karena kita anggap ada darahnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di sana. Nah itu dia, karena kemuliaannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita buka kitab, karena ini MT Riyadhus Shalihin, saya akan buka kitab Riyadhus Shalihin tentang istiqamah. Ya, lihat kesempurnaan akhlaknya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. An Abi Amr. Jadi ada seorang bernama Abi Amr. Ini disebut dalam kitab Riyadhus Shalihin. Wa qila Abi Amr Sufyan ibni Abdullah radhiyallahu anhu qala qultu. Dari Abu Amr radhiyallahu anhu dikatakan bahwa Abu Amr Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu ia berkata, aku pernah ketemu Nabi, qultu, dan aku katakan kepada Nabi. Siapa yang mengatakan kepada Nabi? Abu Amrah Sufyan namanya. Ada seorang namanya Sufyan radhiyallahu anhu datang kepada Nabi dan dia berkata kepada Nabi. Apa dia katakan kepada Nabi? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qul li fil Islami qawla. Ya Rasulullah, katakanlah, ajarkanlah kepadaku tentang agama Islam, ajaran Islam. Qaulan la as'alu anhu ahadan ghairak. Ajarkan saya satu pelajaran dalam Islam yang setelah kau ajarkan saya tidak bertanya lagi. Nah, gitu maknanya itu. Kata Sufyan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kasih saya tausiah tapi yang gampang-gampang aja. Sama kita, Ustaz ceramah undang pengajian, Ustaz, apa temanya? Adalah yang gampang-gampang aja gitu. Jadi dari dulu itu ya, sahabat datang kepada Nabi namanya Sufyan, datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasul, tolong sampaikan qulli, tolong sampaikan padaku fil Islami qaula, kalimat-kalimat dalam Islam, ajaran dalam Islam, la as'alu anhu ahadan ghairak. Kasih saya yang gampang, tapi setelah saya dapat yang gampang itu saya tidak nanya lagi. Banyak orang dikasih pelajaran tapi setelahnya tapi Ustaz, banyak tapinya. Kasih tahu ini tidak boleh hukumnya haram, tapi Ustaz bagaimana kalau ini, tapi Ustaz bagaimana kalau ini, tapi banyak tapinya. Ini orang datang kepada Nabi tidak mau pakai tapi, dia pengen yang gampang dan tidak mau tambahan. Apa kata Nabi? Qala, lalu Nabi pun menjawab, amantu billah tsumma istaqim. Berimanlah kepada Allah kemudian istiqomahlah. Jadi istiqomah itu pelajaran singkat tapi bikin kita udah cukup dengan hal tersebut. Orang kalau udah istiqomah udah cukup itu. Kalau udah pengajiannya istiqomah udah cukup itu. Udah istiqomah 5 waktu sholatnya dijaga udah cukup. Coba amalan-amalan kecil aja istiqomah itu udah cukup baginya. Apa? Mulai dari kecil-kecil, apa wudunya perhatikan. Kalau lagi wudu, pernah dengar hadis siapa yang menyempurnakan wudunya? Pernah dengar ya? Menyempurnakan wudunya maka berjatuhanlah dosa-dosanya seperti air itu mengalir. Yang mana itu menyempurnakan wudu? Saya tanya. Yang mana yang dimaksud menyempurnakan wudu? Emang ada wudu yang tidak sempurna? Menyempurnakan wudu itu yang mana? Menyempurnakan wudu adalah ketika seorang berwudu sembari mengingat Allah. Orang yang berwudu dan mengingat Allah itu berjatuhan dosa-dosa seluruh tubuhnya. Tapi orang yang berwudu tidak mengingat Allah berjatuhan dosanya dari yang kena air wudu saja. Karena kadang-kadang kita berwudu saja pikirannya kemana-mana. Ya, itu menyempurnakan wudu, berwudu sembari mengingat Allah itu menghapuskan seluruh dosa.
disucikan sama Allah seluruh tubuh. Tapi orang yang berwudu tidak ingat sama Allah, itu dihapuskan dan disucikan hanya bagian yang terkena air. Mohon maaf ini, lidah kena air gak? Kalau kumur kena, tapi kalau tidak ambil kumurnya tidak kena. Mohon maaf, kemaluan kena air tidak? Tidak. Berarti orang yang tidak ingat Allah ketika berwudu, kemaluannya tidak dijaga sama Allah. Tapi orang yang mengingat Allah ketika dia berwudu, sekemaluan-kemaluannya dijaga sama Allah. Dijaga sama Allah. Coba pikiran, otak nih kena air wudu enggak? Enggak. Orang yang tidak mengingat Allah ketika dia berwudu, pikirannya tidak dijaga sama Allah. Tapi orang yang berwudu mengingat Allah, otaknya pun dijaga sama Allah. Orang yang berwudu tidak mengingat Allah, hatinya kena air wudu enggak? Tidak. Orang yang berwudu tidak mengingat Allah, hatinya tidak dijaga sama Allah. Tapi orang yang berwudu sembari mengingat Allah, itu hatinya pun dijaga sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang punya penyakit dalam, mau pengen apa segala macam, coba wudunya sambil ingat Allah. Ini syariat Islam, ini dari Nabi, ini apa? Sambil mengingat Allah. Itu dari hal-hal yang kecil. Istiqomah. Coba sunnahnya wudu, apa lagi sunnahnya wudu? Sunnah wudu. Sunnahnya wudu sambil duduk. Berwudu sambil duduk itu sunnah. Tapi kalau tidak memungkinkan boleh berdiri. Apalagi sunnahnya wudu. Sunnahnya wudu menghadap kiblat. Kalau tidak bisa ya sudah terlanjur. Makanya kalau ada yang renovasi rumah, usahakan toiletnya jangan menghadap kiblat, jangan juga membelakangi kiblat. Jadi usahakan kiblatnya itu berada di sebelah kanan. Kenapa? Ya supaya tidak membelakangi, tidak menghadap. Itu berlaku bagi toilet umum. Sangat keras kalau di toilet yang terbuka. Tapi kalau dalam rumah masih makruh saja umumnya. Tapi bagus kalau kita tidak menghadap atau membelakangi kiblat. Nah, apalagi sunnahnya wudu. Sunnahnya 3 kali setiap gerakan. Tapi lebih dari 3 kali makruh. Sunnahnya wudu menyedikitkan air, sedikit air pakainya. Tidak perlu banyak-banyak. Banyak-banyak itu malah makruh. Ya. Sunnah wudu apa? Kumur-kumur sunnah, istinsyak sunnah. Yang mana yang paling sunnahnya istinsyak? Yang paling sunnahnya istinsyak ketika berwudu setengah dihirup pakai mulut, setengah dihirup pakai hidung. Itu istinsyak yang sunnah. Jadi setengah dipakai kumur, setengahnya lagi dipakai hirup. Saking Islam melarang boros air. Nah, apalagi sunnahnya wudu, telinga. Ini telinga yang paling penting. Sunnah tapi sangat penting itu telinga. Kenapa? Inilah pintu kebaikan. Telingamu terbuka, masuk ilmu, masuk kebaikan. Telingamu tertutup, tidak mau masuk ilmu, tidak mau masuk kebaikan. Ada orang makanya dikasih tahu tidak pernah berubah. Kenapa? Karena sudah tertutup memang telinganya dari kebaikan. Akhirnya susah, akhirnya mati hati, keras hati, mati hati. Subhanallah. Apa kata Sufyan dari radhiyallahu anhu? Kata kepada Nabi, ya Rasulullah, kasih saya pelajaran yang saya tidak bertanya lagi yang gampang-gampang. Maksudnya apa? Salah satu akhlaknya Nabi, yassiru wa la tu'assiru, permudah jangan dipersulit. Itu Nabi itu. Jadi jangan suka persulit orang, Ibu ya. Ibu. Ada juga ibu-ibu tidak mau persulit orang tapi suaminya yang dipersulit. Nabi itu paling banyak senyumnya ketika bertemu istrinya Rasulullah. Saya kalau ketemu jamaah senyum, ketemu istri jarang senyum, salah berarti. Jangan ketika sama orang senyum terus, tapi ketika sama pasangan susah senyumnya. Bermasalah itu hatinya itu, bermasalah. Jadi kalau Nabi itu yang paling banyak berhak mendapatkan senyuman dan ketawanya adalah Ibunda Aisyah. Nabi juga bercanda sama Ibunda Aisyah. Yassiru wa la tu'assiru, ciri khas ajaran Islam, permudah jangan dipersulit. Ada orang datang ke masjidnya Nabi, baru masuk Islam. Dia bersyahadat, setelah masuk Islam langsung masuk ke masjid. Masuk ke masjid ngapain coba? Baru masuk Islam. Bukan sholat sunnah, bukan wudu, bukan apa. Masuk ke masjid langsung cari tiang, langsung pipis di situ. Ada Nabi sama sahabat sudah siap-siap, ada yang ambil tongkat, ada yang mau berteriak, ada yang mau apa. Nabi bilang, sabar, dia itu baru masuk Islam, biarkan selesaikan buang airnya. Setelah buang air disiramkan sama sahabat, dibersihkan, selesai itu dikasih tahu. Lain kali tidak boleh buang air di sini, di luar sana ada tempatnya, dalam masjid tempat sholat, tempat suci. Itu kalau kena air namanya najis, begini dijelasin. Kata Nabi, bayangin dia lagi pipis kau teriakin, bisa kemana-mana itu. Bayangin dia lagi pipis mau teriakin, apa kata dia? Ya Allah, susah banget jadi orang Islamnya, mau pipis aja susah tuh.
yassiru wala tu'assiru. Permudah jangan dipersulit. Nabi kalau untuk umatnya selalu yang mudah, tapi kalau untuk dirinya sendiri selalu yang susah. Coba lihat Nabi kalau sholat sampai bengkak kakinya. Nabi dijamin surga tahu? Yakin. Tapi sholatnya sampai bengkak kakinya. Subhanallah. Saya mau sholat masih buka story. Udah di like belumnya sama si Anu. Posisi ini nggak pernah postingan ini belum repost loh Ustaz. Udah dimulai pengajiannya posternya belum di repost. Ya, subhanallah. Saya tuh nggak repost karena saya pikir private, emang private ini kan, private pengajian gitu. Kasihan kalau ada orang nanya boleh datang nggak boleh datang nggak boleh datang, karena sepertinya emang private. Cuma wajah-wajah private. Mudah-mudahan punya private jet semua. Amin. Buat apa? Jadi hari ini saya doakan semua yang hadir, anggota Majelis Taklim Riyadhus Shalihin, panitianya, pengurusnya, semua yang terlibat benar-benar menjadi orang yang Riyadhus Shalihin. Benar-benar menjadi orang-orang soleh yang akan merasakan taman-taman surga. Taman surga namanya. Pengajian itu taman surga. Nanti di kuburan dapat taman surga. Orang kalau baik meninggal dunia dibukakan itu pintu surga sehingga angin-anginnya kena. Angin-anginnya saja ketika dibangkitkan, mereka dibangkitkan, ayo pindah ke surga. Dia bilang begini, emang ini belum surga. Subhanallah. Saking enaknya di kuburannya dia bilang, emang ini belum surga. Saking enaknya matinya. Jadi kalau orang soleh mati itu nikmat. Yang musibah kita yang ditinggalkan. Jadi kalau orang meninggal dunia mereka tidak sedih. Kenapa? Karena dia soleh. Saya berharap semua jadi orang soleh. Insyaallah. Ketika meninggal dunia dapat nikmatnya, dapat bertemu dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga semuanya menjadi hamba Allah yang istiqomah. Istiqomah itu bukan tidak pernah bikin salah. Istiqomah itu bukan orang yang tidak pernah lupa. Kita manusia biasa, pasti ada salahnya, pasti ada lupanya. Istiqomah itu ketika dia seputus asa apapun, seberat apapun ujiannya, dia tidak pernah tinggalkan Allah dan dia tidak pernah melanggar syariat. Misal diuji dengan sakit keras, tiba-tiba datang ke orang pintar. Oh ini obatnya gampang nih. Ibu bangun tengah malam, sholat tahajud. Tapi begini bu cara sholat tahajudnya, membelakangi kiblat, jangan menghadap kiblat. Nah itu ajaran salah itu. Ya, jadi dia tidak putus asa dalam sakitnya, tidak putus asa dalam ujiannya. Itu orang istiqomah itu tidak pernah meninggalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah dosa itu pasti pernah kita lakukan. Tapi yang hebat adalah yang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berusaha untuk istiqomah. Salah satu cara istiqomah, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai Allah adalah amal yang sedikit, meskipun itu sedikit tapi dia istiqomah. Sedikit aja, santai-santai, sebulan sekali pengajian, seminggu sekali, nanti setiap hari, nanti setiap saat pengajian. Ada kan orang setiap saat pengajian? Ada itu. Banyak pengajian di sana kemari. Minimal di YouTube pengajian terus di YouTube. Dengar. Dengarkan ilmu agama junub min junudillah. Bagaikan tentara yang masuk dalam hati, mengingatkan kita pada akhirat. Tapi mendengarkan tentang kesuksesan dunia, bagaikan tentara dunia masuk dalam hati. Akhirnya tidak ada puasnya sama dunia. Datang ke rumahnya orang kaya, wah bagus banget itu hordennya. Pasti dia pulang langsung jelek, dia lihat hordennya. Bagus banget mobilnya. Dia ketika naik motornya dan tidak enak rasanya naik motor. Kenapa? Itu setan-setan dunia masuk ke dalam hati. Terlalu sering melihat orang sukses dunia, jarang melihat orang yang sukses akhirat. Itulah kenapa ada ziarah kubur, ziarah makam-makam wali. Bukan minta-minta di sana, datang ke sana, lihat wali-wali Allah, lalu berharap ya Allah enaknya jadi orang baik ya, enaknya banyak yang ziarahi, banyak ini, banyak ini, banyak ini. Itu tujuannya ziarah, bukan datang ke sana minta saya mau nyalek, saya mau ini, saya mau ini, saya salah, minta kepada Allah Subhanahu